Polemik soal usulan pencopotan Gibran sebagai Wakil Presiden RI menyita perhatian pengamat politik, Roky Gerung. Seperti yang diketahui, Gibran diusulkan agar dicopot dari jabatannya sebagai Wapres oleh Purnawirawan TNI. Usulan yang berasal dari bukan golongan sembarangan ini dinilai Roky Gerung memiliki makna. Ada perhitungan dan kalkulasi politik yang matang sehingga ratusan purnawirawan TNI mendesak agar Gibran digulingkan dari kekuasaannya saat ini. Roky Gerung menduga ada kekhawatiran bahwa Gibran akan segera menggantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Dalam analisa Roky, Forum Purnawirawan TNI menilai Gibran tak kompeten menjadi Presiden RI pengganti Prabowo Subianto. Menurut Roky, tuntutan Forum Purnawirawan TNI bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah. Diingatkan kembali, Gibran dinilai melanggar konstitusi dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi, MK. Menganggap tetap ada problem legitimasi ketika Prabowo menang pemilu tetap ikut di dalamnya Gibran, yang diketahui melanggar konstitusi. Arah moral dari tuntutan purnawirawan memperbaiki sesuatu yang salah dalam ketatanegaraan, yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden, kata Roky Gerung dikutip dari akun YouTube-nya melansir dari tribunjabar.com, Minggu, 27 April 2025. Menurut Roky, Forum Purnawirawan TNI sudah memiliki perhitungan dalam menyampaikan tuntutannya. Mereka juga memperhitungkan dengan tepat apa Pak Presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan, ujarnya. Pasti ada kalkulasi di situ, mekanismenya, mekanisme legal atau ekstra konstitusional, imbuhnya. Menurut Roky, pensiunan Jenderal TNI memprediksi Gibran akan naik menjadi presiden menggantikan Prabowo Subianto. Sedangkan Forum Purnawirawan TNI khawatir karena melihat kapasitas Gibran yang dianggap belum layak menjabat sebagai presiden. Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia di luar hal normal, ucapnya. Jika ada sesuatu pada presiden, maka dengan sendirinya Gibran yang memimpin negeri ini, imbuh Roky. Itu yang dikhawatirkan justru karena mereka menganggap kapasitas Gibran tidak cukup memimpin Indonesia, tegasnya. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang menggemparkan. Salah satunya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam dokumen yang tersebar luas di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut diantaranya yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Sudarto, Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, hingga Jenderal TNI, Purnawirawan, Tri Sutrisno. Isi 8 poin usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu menyerukan langkah penyelamatan bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Para purnawirawan juga menyinggung soal program strategis nasional PIK 2 dan Rempang, termasuk masalah tenaga kerja asing. Pada poin ke-6, mereka meminta dilakukan reshuffle bagi menteri yang diduga melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas pada pejabat yang masih terikat dengan kepentingan Jokowi. Sementara itu, usulan pergantian wakil presiden dituliskan pada poin terakhir, yakni di poin ke-8. Menurut mereka, keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Hakim. Selain mengusulkan Gibran diganti, mereka juga mendesak Polri agar berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Berikut isi dokumen tersebut. 1.
kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, menyampaikan sikap Prabowo perihal tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan di dalam Forum Purnawirawan tersebut. Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, satu perjuangan, satu pengabdian, kata Wiranto saat konferensi pers di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, Wiranto menyebut bahwa Prabowo tidak dapat memberikan respons atas usulan tersebut. Hal ini dikarenakan Prabowo perlu mempelajari isi setiap poin yang diajukan lantaran isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental. Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental, kata Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo, di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, tentunya Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ, tuturnya. Polemik soal usulan pencopotan Gibran sebagai Wakil Presiden RI menyita perhatian pengamat politik, Rocky Gerung. Seperti yang diketahui, Gibran diusulkan agar dicopot dari jabatannya sebagai Wapres oleh Purnawirawan TNI. Usulan yang berasal dari bukan golongan sembarangan ini dinilai Rocky Gerung memiliki makna. Ada perhitungan dan kalkulasi politik yang matang sehingga ratusan purnawirawan TNI mendesak agar Gibran digulingkan dari kekuasaannya saat ini. Rocky Gerung menduga ada kekhawatiran bahwa Gibran akan segera menggantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Dalam analisa Rocky, Forum Purnawirawan TNI menilai Gibran tak kompeten menjadi Presiden RI pengganti Prabowo Subianto. Menurut Rocky, tuntutan Forum Purnawirawan TNI bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah. Diingatkan kembali, Gibran dinilai melanggar konstitusi dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi, MK.
menganggap tetap ada problem legitimasi ketika Prabowo menang pemilu tetap ikut di dalamnya Gibran, yang diketahui melanggar konstitusi. Arah moral dari tuntutan Purnawirawan memperbaiki sesuatu yang salah dalam ketatanegaraan, yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden, kata Rocky Gerung dikutip dari akun YouTube-nya melansir dari tribunjabar.com, Minggu, 27 April 2025. Menurut Rocky, Forum Purnawirawan TNI sudah memiliki perhitungan dalam menyampaikan tuntutannya. Mereka juga memperhitungkan dengan tepat apa Pak Presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan, ujarnya. Pasti ada kalkulasi di situ, mekanismenya, mekanisme legal atau ekstra konstitusional, imbuhnya. Menurut Rocky, pensiunan Jenderal TNI memprediksi Gibran akan naik menjadi presiden menggantikan Prabowo Subianto. Sedangkan Forum Purnawirawan TNI khawatir karena melihat kapasitas Gibran yang dianggap belum layak menjabat sebagai presiden. Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia di luar hal normal, ucapnya. Jika ada sesuatu pada presiden, maka dengan sendirinya Gibran yang memimpin negeri ini, imbuh Rocky. Itu yang dikhawatirkan justru karena mereka menganggap kapasitas Gibran tidak cukup memimpin Indonesia, tegasnya. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang menggemparkan. Salah satunya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam dokumen yang tersebar luas di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut diantaranya yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Sudarto, Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, hingga Jenderal TNI, Purnawirawan, Tri Sutrisno. Isi 8 poin usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu menyerukan langkah penyelamatan bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Para purnawirawan juga menyinggung soal program strategis nasional PIK 2 dan Rempang, termasuk masalah tenaga kerja asing. Pada poin ke-6, mereka meminta dilakukan reshuffle bagi menteri yang diduga melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas pada pejabat yang masih terikat dengan kepentingan Jokowi. Sementara itu, usulan pergantian wakil presiden dituliskan pada poin terakhir, yakni di poin ke-8. Menurut mereka, keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Hakim. Selain mengusulkan Gibran diganti, mereka juga mendesak Polri agar berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Berikut isi dokumen tersebut. 1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, di bawah Kemendagri.
8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, menyampaikan sikap Prabowo perihal tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan di dalam Forum Purnawirawan tersebut. Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, satu perjuangan, satu pengabdian, kata Wiranto saat konferensi pers di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, Wiranto menyebut bahwa Prabowo tidak dapat memberikan respons atas usulan tersebut. Hal ini dikarenakan Prabowo perlu mempelajari isi setiap poin yang diajukan lantaran isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental. Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental, kata Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo, di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, tentunya Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ, tuturnya. Polemik soal usulan pencopotan Gibran sebagai Wakil Presiden RI menyita perhatian pengamat politik, Rocky Gerung. Seperti yang diketahui, Gibran diusulkan agar dicopot dari jabatannya sebagai Wapres oleh Purnawirawan TNI. Usulan yang berasal dari bukan golongan sembarangan ini dinilai Rocky Gerung memiliki makna. Ada perhitungan dan kalkulasi politik yang matang sehingga ratusan purnawirawan TNI mendesak agar Gibran digulingkan dari kekuasaannya saat ini. Rocky Gerung menduga ada kekhawatiran bahwa Gibran akan segera menggantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Dalam analisa Rocky, Forum Purnawirawan TNI menilai Gibran tak kompeten menjadi Presiden RI pengganti Prabowo Subianto. Menurut Rocky, tuntutan Forum Purnawirawan TNI bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah. Diingatkan kembali, Gibran dinilai melanggar konstitusi dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi, MK. Menganggap tetap ada problem legitimasi ketika Prabowo menang pemilu tetap ikut di dalamnya Gibran, yang diketahui melanggar konstitusi, arah moral dari tuntutan Purnawirawan memperbaiki sesuatu yang salah dalam ketatanegaraan yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden, kata Rocky Gerung dikutip dari akun YouTube-nya melansir dari tribunjabar.com, Minggu, 27 April 2025. Menurut Rocky, Forum Purnawirawan TNI sudah memiliki perhitungan dalam menyampaikan tuntutannya. Mereka juga memperhitungkan dengan tepat apa Pak Presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan, ujarnya. Pasti ada kalkulasi di situ, mekanismenya, mekanisme legal atau ekstra konstitusional, imbuhnya. Menurut Rocky, pensiunan Jenderal TNI memprediksi Gibran akan naik menjadi presiden menggantikan Prabowo Subianto. Sedangkan Forum Purnawirawan TNI khawatir karena melihat kapasitas Gibran yang dianggap belum layak menjabat sebagai presiden. Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia di luar hal normal,
ucapnya. Jika ada sesuatu pada presiden, maka dengan sendirinya Gibran yang memimpin negeri ini, imbuh Rocky. Itu yang dikhawatirkan justru karena mereka menganggap kapasitas Gibran tidak cukup memimpin Indonesia, tegasnya. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang menggemparkan. Salah satunya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam dokumen yang tersebar luas di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Sejumlah Jenderal Purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut diantaranya yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Sudarto, Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, hingga Jenderal TNI, Purnawirawan, Tri Sutrisno. Isi 8 poin usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu menyerukan langkah penyelamatan bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Para purnawirawan juga menyinggung soal program strategis nasional PIK 2 dan Rempang, termasuk masalah tenaga kerja asing. Pada poin ke-6, mereka meminta dilakukan reshuffle bagi menteri yang diduga melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas pada pejabat yang masih terikat dengan kepentingan Jokowi. Sementara itu, usulan pergantian wakil presiden dituliskan pada poin terakhir, yakni di poin ke-8. Menurut mereka, keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Hakim. Selain mengusulkan Gibran diganti, mereka juga mendesak Polri agar berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Berikut isi dokumen tersebut. 1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, di bawah Kemendagri. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Wiranto, menyampaikan sikap Prabowo perihal tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan di dalam Forum Purnawirawan tersebut. Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, satu perjuangan, satu pengabdian, kata Wiranto saat konferensi pers di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, Wiranto menyebut bahwa Prabowo tidak dapat memberikan respons atas usulan tersebut. Hal ini dikarenakan Prabowo perlu mempelajari isi setiap poin yang diajukan lantaran isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental. Yang pertama,
Kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental, kata Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo, di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, tentunya Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ, tuturnya. Polemik soal usulan pencopotan Gibran sebagai Wakil Presiden RI menyita perhatian pengamat politik, Rocky Gerung. Seperti yang diketahui, Gibran diusulkan agar dicopot dari jabatannya sebagai Wapres oleh Purnawirawan TNI. Usulan yang berasal dari bukan golongan sembarangan ini dinilai Rocky Gerung memiliki makna. Ada perhitungan dan kalkulasi politik yang matang sehingga ratusan purnawirawan TNI mendesak agar Gibran digulingkan dari kekuasaannya saat ini. Rocky Gerung menduga ada kekhawatiran bahwa Gibran akan segera menggantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Dalam analisa Rocky, Forum Purnawirawan TNI menilai Gibran tak kompeten menjadi Presiden RI pengganti Prabowo Subianto. Menurut Rocky, tuntutan Forum Purnawirawan TNI bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah. Diingatkan kembali, Gibran dinilai melanggar konstitusi dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi, MK. Menganggap tetap ada problem legitimasi ketika Prabowo menang pemilu tetap ikut di dalamnya Gibran, yang diketahui melanggar konstitusi. Arah moral dari tuntutan Purnawirawan memperbaiki sesuatu yang salah dalam ketatanegaraan, yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden, kata Rocky Gerung dikutip dari akun YouTube-nya melansir dari tribunjabar.com, Minggu, 27 April 2025. Menurut Rocky, Forum Purnawirawan TNI sudah memiliki perhitungan dalam menyampaikan tuntutannya. Mereka juga memperhitungkan dengan tepat apa Pak Presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan, ujarnya. Pasti ada kalkulasi di situ, mekanismenya, mekanisme legal atau ekstra konstitusional, imbuhnya. Menurut Rocky, pensiunan Jenderal TNI memprediksi Gibran akan naik menjadi presiden menggantikan Prabowo Subianto. Sedangkan Forum Purnawirawan TNI khawatir karena melihat kapasitas Gibran yang dianggap belum layak menjabat sebagai presiden. Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia di luar hal normal, ucapnya. Jika ada sesuatu pada presiden, maka dengan sendirinya Gibran yang memimpin negeri ini, imbuh Rocky. Itu yang dikhawatirkan justru karena mereka menganggap kapasitas Gibran tidak cukup memimpin Indonesia, tegasnya. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang menggemparkan. Salah satunya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam dokumen yang tersebar luas di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut diantaranya yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Sudarto, Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, hingga Jenderal TNI, Purnawirawan, Tri Sutrisno.
Isi 8 poin usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu menyerukan langkah penyelamatan bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Para purnawirawan juga menyinggung soal program strategis nasional PIK 2 dan Rempang, termasuk masalah tenaga kerja asing. Pada poin ke-6, mereka meminta dilakukan reshuffle bagi menteri yang diduga melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas pada pejabat yang masih terikat dengan kepentingan Jokowi. Sementara itu, usulan pergantian wakil presiden dituliskan pada poin terakhir, yakni di poin ke-8. Menurut mereka, keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Hakim. Selain mengusulkan Gibran diganti, mereka juga mendesak Polri agar berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Berikut isi dokumen tersebut. 1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, di bawah Kemendagri. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Wiranto, menyampaikan sikap Prabowo perihal tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan di dalam Forum Purnawirawan tersebut. Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, satu perjuangan, satu pengabdian, kata Wiranto saat konferensi pers di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, Wiranto menyebut bahwa Prabowo tidak dapat memberikan respons atas usulan tersebut. Hal ini dikarenakan Prabowo perlu mempelajari isi setiap poin yang diajukan lantaran isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental. Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental, kata Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo, di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, tentunya Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ, tuturnya.
Polemik soal usulan pencopotan Gibran sebagai Wakil Presiden RI menyita perhatian pengamat politik, Roky Gerung. Seperti yang diketahui, Gibran diusulkan agar dicopot dari jabatannya sebagai Wapres oleh Purnawirawan TNI. Usulan yang berasal dari bukan golongan sembarangan ini dinilai Roky Gerung memiliki makna. Ada perhitungan dan kalkulasi politik yang matang sehingga ratusan purnawirawan TNI mendesak agar Gibran digulingkan dari kekuasaannya saat ini. Roky Gerung menduga ada kekhawatiran bahwa Gibran akan segera menggantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Dalam analisa Roky, Forum Purnawirawan TNI menilai Gibran tak kompeten menjadi Presiden RI pengganti Prabowo Subianto. Menurut Roky, tuntutan Forum Purnawirawan TNI bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah. Diingatkan kembali, Gibran dinilai melanggar konstitusi dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi, MK. Menganggap tetap ada problem legitimasi ketika Prabowo menang pemilu tetap ikut di dalamnya Gibran, yang diketahui melanggar konstitusi. Arah moral dari tuntutan Purnawirawan memperbaiki sesuatu yang salah dalam ketatanegaraan, yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden, kata Roky Gerung dikutip dari akun YouTube-nya melansir dari tribunjabar.com, Minggu, 27 April 2025. Menurut Roky, Forum Purnawirawan TNI sudah memiliki perhitungan dalam menyampaikan tuntutannya. Mereka juga memperhitungkan dengan tepat apa Pak Presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan, ujarnya. Pasti ada kalkulasi di situ, mekanismenya, mekanisme legal atau ekstra konstitusional, imbuhnya. Menurut Roky, pensiunan Jenderal TNI memprediksi Gibran akan naik menjadi presiden menggantikan Prabowo Subianto. Sedangkan Forum Purnawirawan TNI khawatir karena melihat kapasitas Gibran yang dianggap belum layak menjabat sebagai presiden. Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia di luar hal normal, ucapnya. Jika ada sesuatu pada presiden, maka dengan sendirinya Gibran yang memimpin negeri ini, imbuh Roky. Itu yang dikhawatirkan justru karena mereka menganggap kapasitas Gibran tidak cukup memimpin Indonesia, tegasnya. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang menggemparkan. Salah satunya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam dokumen yang tersebar luas di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut diantaranya yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Sudarto, Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, hingga Jenderal TNI, Purnawirawan, Tri Sutrisno. Isi 8 poin usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu menyerukan langkah penyelamatan bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Para purnawirawan juga menyinggung soal program strategis nasional PIK 2 dan Rempang, termasuk masalah tenaga kerja asing. Pada poin ke-6, mereka meminta dilakukan reshuffle bagi menteri yang diduga melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas pada pejabat yang masih terikat dengan kepentingan Jokowi. Sementara itu, usulan pergantian wakil presiden dituliskan pada poin terakhir, yakni di poin ke-8. Menurut mereka, keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Hakim. Selain mengusulkan Gibran diganti, mereka juga mendesak Polri agar berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Berikut isi dokumen tersebut. 1.
kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, menyampaikan sikap Prabowo perihal tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan di dalam Forum Purnawirawan tersebut. Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, satu perjuangan, satu pengabdian, kata Wiranto saat konferensi pers di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, Wiranto menyebut bahwa Prabowo tidak dapat memberikan respons atas usulan tersebut. Hal ini dikarenakan Prabowo perlu mempelajari isi setiap poin yang diajukan lantaran isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental. Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental, kata Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo, di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, tentunya Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ, tuturnya. Polemik soal usulan pencopotan Gibran sebagai Wakil Presiden RI menyita perhatian pengamat politik, Rocky Gerung. Seperti yang diketahui, Gibran diusulkan agar dicopot dari jabatannya sebagai Wapres oleh Purnawirawan TNI. Usulan yang berasal dari bukan golongan sembarangan ini dinilai Rocky Gerung memiliki makna. Ada perhitungan dan kalkulasi politik yang matang sehingga ratusan purnawirawan TNI mendesak agar Gibran digulingkan dari kekuasaannya saat ini. Rocky Gerung menduga ada kekhawatiran bahwa Gibran akan segera menggantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Dalam analisa Rocky, Forum Purnawirawan TNI menilai Gibran tak kompeten menjadi Presiden RI pengganti Prabowo Subianto. Menurut Rocky, tuntutan Forum Purnawirawan TNI bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah. Diingatkan kembali, Gibran dinilai melanggar konstitusi dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi, MK.
menganggap tetap ada problem legitimasi ketika Prabowo menang pemilu tetap ikut di dalamnya Gibran, yang diketahui melanggar konstitusi. Arah moral dari tuntutan Purnawirawan memperbaiki sesuatu yang salah dalam ketatanegaraan, yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden, kata Rocky Gerung dikutip dari akun YouTube-nya melansir dari tribunjabar.com, Minggu, 27 April 2025. Menurut Rocky, Forum Purnawirawan TNI sudah memiliki perhitungan dalam menyampaikan tuntutannya. Mereka juga memperhitungkan dengan tepat apa Pak Presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan, ujarnya. Pasti ada kalkulasi di situ, mekanismenya, mekanisme legal atau ekstra konstitusional, imbuhnya. Menurut Rocky, pensiunan Jenderal TNI memprediksi Gibran akan naik menjadi presiden menggantikan Prabowo Subianto. Sedangkan Forum Purnawirawan TNI khawatir karena melihat kapasitas Gibran yang dianggap belum layak menjabat sebagai presiden. Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia di luar hal normal, ucapnya. Jika ada sesuatu pada presiden, maka dengan sendirinya Gibran yang memimpin negeri ini, imbuh Rocky. Itu yang dikhawatirkan justru karena mereka menganggap kapasitas Gibran tidak cukup memimpin Indonesia, tegasnya. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang menggemparkan. Salah satunya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam dokumen yang tersebar luas di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut diantaranya yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Sudarto, Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, hingga Jenderal TNI, Purnawirawan, Tri Sutrisno. Isi 8 poin usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu menyerukan langkah penyelamatan bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Para purnawirawan juga menyinggung soal program strategis nasional PIK 2 dan Rempang, termasuk masalah tenaga kerja asing. Pada poin ke-6, mereka meminta dilakukan reshuffle bagi menteri yang diduga melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas pada pejabat yang masih terikat dengan kepentingan Jokowi. Sementara itu, usulan pergantian wakil presiden dituliskan pada poin terakhir, yakni di poin ke-8. Menurut mereka, keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Hakim. Selain mengusulkan Gibran diganti, mereka juga mendesak Polri agar berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Berikut isi dokumen tersebut. 1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, di bawah Kemendagri.
8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, menyampaikan sikap Prabowo perihal tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan di dalam Forum Purnawirawan tersebut. Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, satu perjuangan, satu pengabdian, kata Wiranto saat konferensi pers di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, Wiranto menyebut bahwa Prabowo tidak dapat memberikan respons atas usulan tersebut. Hal ini dikarenakan Prabowo perlu mempelajari isi setiap poin yang diajukan lantaran isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental. Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental, kata Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo, di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, tentunya Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ, tuturnya. Polemik soal usulan pencopotan Gibran sebagai Wakil Presiden RI menyita perhatian pengamat politik, Rocky Gerung. Seperti yang diketahui, Gibran diusulkan agar dicopot dari jabatannya sebagai Wapres oleh Purnawirawan TNI. Usulan yang berasal dari bukan golongan sembarangan ini dinilai Rocky Gerung memiliki makna. Ada perhitungan dan kalkulasi politik yang matang sehingga ratusan purnawirawan TNI mendesak agar Gibran digulingkan dari kekuasaannya saat ini. Rocky Gerung menduga ada kekhawatiran bahwa Gibran akan segera menggantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Dalam analisa Rocky, Forum Purnawirawan TNI menilai Gibran tak kompeten menjadi Presiden RI pengganti Prabowo Subianto. Menurut Rocky, tuntutan Forum Purnawirawan TNI bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah. Diingatkan kembali, Gibran dinilai melanggar konstitusi dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi, MK. Menganggap tetap ada problem legitimasi ketika Prabowo menang pemilu tetap ikut di dalamnya Gibran, yang diketahui melanggar konstitusi, arah moral dari tuntutan Purnawirawan memperbaiki sesuatu yang salah dalam ketatanegaraan yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden, kata Rocky Gerung dikutip dari akun YouTube-nya melansir dari tribunjabar.com, Minggu, 27 April 2025. Menurut Rocky, Forum Purnawirawan TNI sudah memiliki perhitungan dalam menyampaikan tuntutannya. Mereka juga memperhitungkan dengan tepat apa Pak Presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan, ujarnya. Pasti ada kalkulasi di situ, mekanismenya, mekanisme legal atau ekstra konstitusional, imbuhnya. Menurut Rocky, pensiunan Jenderal TNI memprediksi Gibran akan naik menjadi presiden menggantikan Prabowo Subianto. Sedangkan Forum Purnawirawan TNI khawatir karena melihat kapasitas Gibran yang dianggap belum layak menjabat sebagai presiden. Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia di luar hal normal,
ucapnya. Jika ada sesuatu pada presiden, maka dengan sendirinya Gibran yang memimpin negeri ini, imbuh Rocky. Itu yang dikhawatirkan justru karena mereka menganggap kapasitas Gibran tidak cukup memimpin Indonesia, tegasnya. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang menggemparkan. Salah satunya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam dokumen yang tersebar luas di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut diantaranya yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Sudarto, Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, hingga Jenderal TNI, Purnawirawan, Tri Sutrisno. Isi 8 poin usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu menyerukan langkah penyelamatan bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Para purnawirawan juga menyinggung soal program strategis nasional PIK 2 dan Rempang, termasuk masalah tenaga kerja asing. Pada poin ke-6, mereka meminta dilakukan reshuffle bagi menteri yang diduga melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas pada pejabat yang masih terikat dengan kepentingan Jokowi. Sementara itu, usulan pergantian wakil presiden dituliskan pada poin terakhir, yakni di poin ke-8. Menurut mereka, keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Hakim. Selain mengusulkan Gibran diganti, mereka juga mendesak Polri agar berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Berikut isi dokumen tersebut. 1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, di bawah Kemendagri. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Wiranto, menyampaikan sikap Prabowo perihal tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan di dalam Forum Purnawirawan tersebut. Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, satu perjuangan, satu pengabdian, kata Wiranto saat konferensi pers di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, Wiranto menyebut bahwa Prabowo tidak dapat memberikan respons atas usulan tersebut. Hal ini dikarenakan Prabowo perlu mempelajari isi setiap poin yang diajukan lantaran isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental. Yang pertama,
Kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental, kata Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo, di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, tentunya Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ, tuturnya. Polemik soal usulan pencopotan Gibran sebagai Wakil Presiden RI menyita perhatian pengamat politik, Rocky Gerung. Seperti yang diketahui, Gibran diusulkan agar dicopot dari jabatannya sebagai Wapres oleh Purnawirawan TNI. Usulan yang berasal dari bukan golongan sembarangan ini dinilai Rocky Gerung memiliki makna. Ada perhitungan dan kalkulasi politik yang matang sehingga ratusan purnawirawan TNI mendesak agar Gibran digulingkan dari kekuasaannya saat ini. Rocky Gerung menduga ada kekhawatiran bahwa Gibran akan segera menggantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Dalam analisa Rocky, Forum Purnawirawan TNI menilai Gibran tak kompeten menjadi Presiden RI pengganti Prabowo Subianto. Menurut Rocky, tuntutan Forum Purnawirawan TNI bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah. Diingatkan kembali, Gibran dinilai melanggar konstitusi dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi, MK. Menganggap tetap ada problem legitimasi ketika Prabowo menang pemilu tetap ikut di dalamnya Gibran, yang diketahui melanggar konstitusi. Arah moral dari tuntutan Purnawirawan memperbaiki sesuatu yang salah dalam ketatanegaraan, yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden, kata Rocky Gerung dikutip dari akun YouTube-nya melansir dari tribunjabar.com, Minggu, 27 April 2025. Menurut Rocky, Forum Purnawirawan TNI sudah memiliki perhitungan dalam menyampaikan tuntutannya. Mereka juga memperhitungkan dengan tepat apa Pak Presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan, ujarnya. Pasti ada kalkulasi di situ, mekanismenya, mekanisme legal atau ekstra konstitusional, imbuhnya. Menurut Rocky, pensiunan Jenderal TNI memprediksi Gibran akan naik menjadi presiden menggantikan Prabowo Subianto. Sedangkan Forum Purnawirawan TNI khawatir karena melihat kapasitas Gibran yang dianggap belum layak menjabat sebagai presiden. Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia di luar hal normal, ucapnya. Jika ada sesuatu pada presiden, maka dengan sendirinya Gibran yang memimpin negeri ini, imbuh Rocky. Itu yang dikhawatirkan justru karena mereka menganggap kapasitas Gibran tidak cukup memimpin Indonesia, tegasnya. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang menggemparkan. Salah satunya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam dokumen yang tersebar luas di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut diantaranya yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Sudarto, Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, hingga Jenderal TNI, Purnawirawan, Tri Sutrisno.
Isi 8 poin usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu menyerukan langkah penyelamatan bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Para purnawirawan juga menyinggung soal program strategis nasional PIK 2 dan Rempang, termasuk masalah tenaga kerja asing. Pada poin ke-6, mereka meminta dilakukan reshuffle bagi menteri yang diduga melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas pada pejabat yang masih terikat dengan kepentingan Jokowi. Sementara itu, usulan pergantian wakil presiden dituliskan pada poin terakhir, yakni di poin ke-8. Menurut mereka, keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Hakim. Selain mengusulkan Gibran diganti, mereka juga mendesak Polri agar berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Berikut isi dokumen tersebut. 1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Wiranto, menyampaikan sikap Prabowo perihal tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan di dalam Forum Purnawirawan tersebut. Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, satu perjuangan, satu pengabdian, kata Wiranto saat konferensi pers di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, Wiranto menyebut bahwa Prabowo tidak dapat memberikan respons atas usulan tersebut. Hal ini dikarenakan Prabowo perlu mempelajari isi setiap poin yang diajukan lantaran isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental. Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental, kata Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo, di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, tentunya Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ, tuturnya.
Polemik soal usulan pencopotan Gibran sebagai Wakil Presiden RI menyita perhatian pengamat politik, Roky Gerung. Seperti yang diketahui, Gibran diusulkan agar dicopot dari jabatannya sebagai Wapres oleh Purnawirawan TNI. Usulan yang berasal dari bukan golongan sembarangan ini dinilai Roky Gerung memiliki makna. Ada perhitungan dan kalkulasi politik yang matang sehingga ratusan purnawirawan TNI mendesak agar Gibran digulingkan dari kekuasaannya saat ini. Roky Gerung menduga ada kekhawatiran bahwa Gibran akan segera menggantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Dalam analisa Roky, Forum Purnawirawan TNI menilai Gibran tak kompeten menjadi Presiden RI pengganti Prabowo Subianto. Menurut Roky, tuntutan Forum Purnawirawan TNI bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah. Diingatkan kembali, Gibran dinilai melanggar konstitusi dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi, MK. Menganggap tetap ada problem legitimasi ketika Prabowo menang pemilu tetap ikut di dalamnya Gibran, yang diketahui melanggar konstitusi. Arah moral dari tuntutan Purnawirawan memperbaiki sesuatu yang salah dalam ketatanegaraan, yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden, kata Roky Gerung dikutip dari akun YouTube-nya melansir dari tribunjabar.com, Minggu, 27 April 2025. Menurut Roky, Forum Purnawirawan TNI sudah memiliki perhitungan dalam menyampaikan tuntutannya. Mereka juga memperhitungkan dengan tepat apa Pak Presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan, ujarnya. Pasti ada kalkulasi di situ, mekanismenya, mekanisme legal atau ekstra konstitusional, imbuhnya. Menurut Roky, pensiunan Jenderal TNI memprediksi Gibran akan naik menjadi presiden menggantikan Prabowo Subianto. Sedangkan Forum Purnawirawan TNI khawatir karena melihat kapasitas Gibran yang dianggap belum layak menjabat sebagai presiden. Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia di luar hal normal, ucapnya. Jika ada sesuatu pada presiden, maka dengan sendirinya Gibran yang memimpin negeri ini, imbuh Roky. Itu yang dikhawatirkan justru karena mereka menganggap kapasitas Gibran tidak cukup memimpin Indonesia, tegasnya. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang menggemparkan. Salah satunya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam dokumen yang tersebar luas di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut diantaranya yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Sudarto, Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, hingga Jenderal TNI, Purnawirawan, Tri Sutrisno. Isi 8 poin usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu menyerukan langkah penyelamatan bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Para purnawirawan juga menyinggung soal program strategis nasional PIK 2 dan Rempang, termasuk masalah tenaga kerja asing. Pada poin ke-6, mereka meminta dilakukan reshuffle bagi menteri yang diduga melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas pada pejabat yang masih terikat dengan kepentingan Jokowi. Sementara itu, usulan pergantian wakil presiden dituliskan pada poin terakhir, yakni di poin ke-8. Menurut mereka, keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Hakim. Selain mengusulkan Gibran diganti, mereka juga mendesak Polri agar berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Berikut isi dokumen tersebut. 1.
kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, menyampaikan sikap Prabowo perihal tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan di dalam Forum Purnawirawan tersebut. Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, satu perjuangan, satu pengabdian, kata Wiranto saat konferensi pers di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, Wiranto menyebut bahwa Prabowo tidak dapat memberikan respons atas usulan tersebut. Hal ini dikarenakan Prabowo perlu mempelajari isi setiap poin yang diajukan lantaran isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental. Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental, kata Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo, di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, tentunya Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ, tuturnya. Polemik soal usulan pencopotan Gibran sebagai Wakil Presiden RI menyita perhatian pengamat politik, Rocky Gerung. Seperti yang diketahui, Gibran diusulkan agar dicopot dari jabatannya sebagai Wapres oleh Purnawirawan TNI. Usulan yang berasal dari bukan golongan sembarangan ini dinilai Rocky Gerung memiliki makna. Ada perhitungan dan kalkulasi politik yang matang sehingga ratusan purnawirawan TNI mendesak agar Gibran digulingkan dari kekuasaannya saat ini. Rocky Gerung menduga ada kekhawatiran bahwa Gibran akan segera menggantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Dalam analisa Rocky, Forum Purnawirawan TNI menilai Gibran tak kompeten menjadi Presiden RI pengganti Prabowo Subianto. Menurut Rocky, tuntutan Forum Purnawirawan TNI bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah. Diingatkan kembali, Gibran dinilai melanggar konstitusi dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi, MK.
menganggap tetap ada problem legitimasi ketika Prabowo menang pemilu tetap ikut di dalamnya Gibran, yang diketahui melanggar konstitusi. Arah moral dari tuntutan Purnawirawan memperbaiki sesuatu yang salah dalam ketatanegaraan, yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden, kata Rocky Gerung dikutip dari akun YouTube-nya melansir dari tribunjabar.com, Minggu, 27 April 2025. Menurut Rocky, Forum Purnawirawan TNI sudah memiliki perhitungan dalam menyampaikan tuntutannya. Mereka juga memperhitungkan dengan tepat apa Pak Presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan, ujarnya. Pasti ada kalkulasi di situ, mekanismenya, mekanisme legal atau ekstra konstitusional, imbuhnya. Menurut Rocky, pensiunan Jenderal TNI memprediksi Gibran akan naik menjadi presiden menggantikan Prabowo Subianto. Sedangkan Forum Purnawirawan TNI khawatir karena melihat kapasitas Gibran yang dianggap belum layak menjabat sebagai presiden. Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia di luar hal normal, ucapnya. Jika ada sesuatu pada presiden, maka dengan sendirinya Gibran yang memimpin negeri ini, imbuh Rocky. Itu yang dikhawatirkan justru karena mereka menganggap kapasitas Gibran tidak cukup memimpin Indonesia, tegasnya. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang menggemparkan. Salah satunya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam dokumen yang tersebar luas di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Sejumlah Jenderal Purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut diantaranya yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Sudarto, Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, hingga Jenderal TNI, Purnawirawan, Tri Sutrisno. Isi 8 poin usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu menyerukan langkah penyelamatan bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Para purnawirawan juga menyinggung soal program strategis nasional PIK 2 dan Rempang, termasuk masalah tenaga kerja asing. Pada poin ke-6, mereka meminta dilakukan reshuffle bagi menteri yang diduga melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas pada pejabat yang masih terikat dengan kepentingan Jokowi. Sementara itu, usulan pergantian wakil presiden dituliskan pada poin terakhir, yakni di poin ke-8. Menurut mereka, keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Hakim. Selain mengusulkan Gibran diganti, mereka juga mendesak Polri agar berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Berikut isi dokumen tersebut. 1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri.
8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, menyampaikan sikap Prabowo perihal tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan di dalam Forum Purnawirawan tersebut. Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, satu perjuangan, satu pengabdian, kata Wiranto saat konferensi pers di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, Wiranto menyebut bahwa Prabowo tidak dapat memberikan respons atas usulan tersebut. Hal ini dikarenakan Prabowo perlu mempelajari isi setiap poin yang diajukan lantaran isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental. Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental, kata Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo, di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, tentunya Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ, tuturnya. Polemik soal usulan pencopotan Gibran sebagai Wakil Presiden RI menyita perhatian pengamat politik, Rocky Gerung. Seperti yang diketahui, Gibran diusulkan agar dicopot dari jabatannya sebagai Wapres oleh Purnawirawan TNI. Usulan yang berasal dari bukan golongan sembarangan ini dinilai Rocky Gerung memiliki makna. Ada perhitungan dan kalkulasi politik yang matang sehingga ratusan purnawirawan TNI mendesak agar Gibran digulingkan dari kekuasaannya saat ini. Rocky Gerung menduga ada kekhawatiran bahwa Gibran akan segera menggantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Dalam analisa Rocky, Forum Purnawirawan TNI menilai Gibran tak kompeten menjadi Presiden RI pengganti Prabowo Subianto. Menurut Rocky, tuntutan Forum Purnawirawan TNI bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah. Diingatkan kembali, Gibran dinilai melanggar konstitusi dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi, MK. Menganggap tetap ada problem legitimasi ketika Prabowo menang pemilu tetap ikut di dalamnya Gibran, yang diketahui melanggar konstitusi, arah moral dari tuntutan Purnawirawan memperbaiki sesuatu yang salah dalam ketatanegaraan yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden, kata Rocky Gerung dikutip dari akun YouTube-nya melansir dari tribunjabar.com, Minggu, 27 April 2025. Menurut Rocky, Forum Purnawirawan TNI sudah memiliki perhitungan dalam menyampaikan tuntutannya. Mereka juga memperhitungkan dengan tepat apa Pak Presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan, ujarnya. Pasti ada kalkulasi di situ, mekanismenya, mekanisme legal atau ekstra konstitusional, imbuhnya. Menurut Rocky, pensiunan Jenderal TNI memprediksi Gibran akan naik menjadi presiden menggantikan Prabowo Subianto. Sedangkan Forum Purnawirawan TNI khawatir karena melihat kapasitas Gibran yang dianggap belum layak menjabat sebagai presiden. Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia di luar hal normal,
ucapnya. Jika ada sesuatu pada presiden, maka dengan sendirinya Gibran yang memimpin negeri ini, imbuh Rocky. Itu yang dikhawatirkan justru karena mereka menganggap kapasitas Gibran tidak cukup memimpin Indonesia, tegasnya. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang menggemparkan. Salah satunya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam dokumen yang tersebar luas di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Sejumlah Jenderal Purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut diantaranya yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Sudarto, Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, hingga Jenderal TNI, Purnawirawan, Tri Sutrisno. Isi 8 poin usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu menyerukan langkah penyelamatan bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Para purnawirawan juga menyinggung soal program strategis nasional PIK 2 dan Rempang, termasuk masalah tenaga kerja asing. Pada poin ke-6, mereka meminta dilakukan reshuffle bagi menteri yang diduga melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas pada pejabat yang masih terikat dengan kepentingan Jokowi. Sementara itu, usulan pergantian wakil presiden dituliskan pada poin terakhir, yakni di poin ke-8. Menurut mereka, keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Hakim. Selain mengusulkan Gibran diganti, mereka juga mendesak Polri agar berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Berikut isi dokumen tersebut. 1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Wiranto, menyampaikan sikap Prabowo perihal tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan di dalam Forum Purnawirawan tersebut. Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, satu perjuangan, satu pengabdian, kata Wiranto saat konferensi pers di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, Wiranto menyebut bahwa Prabowo tidak dapat memberikan respons atas usulan tersebut. Hal ini dikarenakan Prabowo perlu mempelajari isi setiap poin yang diajukan lantaran isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental. Yang pertama,
Kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental, kata Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo, di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, tentunya Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ, tuturnya. Polemik soal usulan pencopotan Gibran sebagai Wakil Presiden RI menyita perhatian pengamat politik, Rocky Gerung. Seperti yang diketahui, Gibran diusulkan agar dicopot dari jabatannya sebagai Wapres oleh Purnawirawan TNI. Usulan yang berasal dari bukan golongan sembarangan ini dinilai Rocky Gerung memiliki makna. Ada perhitungan dan kalkulasi politik yang matang sehingga ratusan purnawirawan TNI mendesak agar Gibran digulingkan dari kekuasaannya saat ini. Rocky Gerung menduga ada kekhawatiran bahwa Gibran akan segera menggantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Dalam analisa Rocky, Forum Purnawirawan TNI menilai Gibran tak kompeten menjadi Presiden RI pengganti Prabowo Subianto. Menurut Rocky, tuntutan Forum Purnawirawan TNI bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah. Diingatkan kembali, Gibran dinilai melanggar konstitusi dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi, MK. Menganggap tetap ada problem legitimasi ketika Prabowo menang pemilu tetap ikut di dalamnya Gibran, yang diketahui melanggar konstitusi. Arah moral dari tuntutan Purnawirawan memperbaiki sesuatu yang salah dalam ketatanegaraan, yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden, kata Rocky Gerung dikutip dari akun YouTube-nya melansir dari tribunjabar.com, Minggu, 27 April 2025. Menurut Rocky, Forum Purnawirawan TNI sudah memiliki perhitungan dalam menyampaikan tuntutannya. Mereka juga memperhitungkan dengan tepat apa Pak Presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan, ujarnya. Pasti ada kalkulasi di situ, mekanismenya, mekanisme legal atau ekstra konstitusional, imbuhnya. Menurut Rocky, pensiunan Jenderal TNI memprediksi Gibran akan naik menjadi presiden menggantikan Prabowo Subianto. Sedangkan Forum Purnawirawan TNI khawatir karena melihat kapasitas Gibran yang dianggap belum layak menjabat sebagai presiden. Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia di luar hal normal, ucapnya. Jika ada sesuatu pada presiden, maka dengan sendirinya Gibran yang memimpin negeri ini, imbuh Rocky. Itu yang dikhawatirkan justru karena mereka menganggap kapasitas Gibran tidak cukup memimpin Indonesia, tegasnya. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang menggemparkan. Salah satunya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam dokumen yang tersebar luas di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut diantaranya yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Sudarto, Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, hingga Jenderal TNI, Purnawirawan, Tri Sutrisno.
Isi 8 poin usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu menyerukan langkah penyelamatan bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Para purnawirawan juga menyinggung soal program strategis nasional PIK 2 dan Rempang, termasuk masalah tenaga kerja asing. Pada poin ke-6, mereka meminta dilakukan reshuffle bagi menteri yang diduga melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas pada pejabat yang masih terikat dengan kepentingan Jokowi. Sementara itu, usulan pergantian wakil presiden dituliskan pada poin terakhir, yakni di poin ke-8. Menurut mereka, keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Hakim. Selain mengusulkan Gibran diganti, mereka juga mendesak Polri agar berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Berikut isi dokumen tersebut. 1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Wiranto, menyampaikan sikap Prabowo perihal tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan di dalam Forum Purnawirawan tersebut. Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, satu perjuangan, satu pengabdian, kata Wiranto saat konferensi pers di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, Wiranto menyebut bahwa Prabowo tidak dapat memberikan respons atas usulan tersebut. Hal ini dikarenakan Prabowo perlu mempelajari isi setiap poin yang diajukan lantaran isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental. Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental, kata Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo, di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, tentunya Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ, tuturnya.
Polemik soal usulan pencopotan Gibran sebagai Wakil Presiden RI menyita perhatian pengamat politik, Roky Gerung. Seperti yang diketahui, Gibran diusulkan agar dicopot dari jabatannya sebagai Wapres oleh Purnawirawan TNI. Usulan yang berasal dari bukan golongan sembarangan ini dinilai Roky Gerung memiliki makna. Ada perhitungan dan kalkulasi politik yang matang sehingga ratusan purnawirawan TNI mendesak agar Gibran digulingkan dari kekuasaannya saat ini. Roky Gerung menduga ada kekhawatiran bahwa Gibran akan segera menggantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Dalam analisa Roky, Forum Purnawirawan TNI menilai Gibran tak kompeten menjadi Presiden RI pengganti Prabowo Subianto. Menurut Roky, tuntutan Forum Purnawirawan TNI bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah. Diingatkan kembali, Gibran dinilai melanggar konstitusi dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi, MK. Menganggap tetap ada problem legitimasi ketika Prabowo menang pemilu tetap ikut di dalamnya Gibran, yang diketahui melanggar konstitusi. Arah moral dari tuntutan purnawirawan memperbaiki sesuatu yang salah dalam ketatanegaraan, yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden, kata Roky Gerung dikutip dari akun YouTube-nya melansir dari tribunjabar.com, Minggu, 27 April 2025. Menurut Roky, Forum Purnawirawan TNI sudah memiliki perhitungan dalam menyampaikan tuntutannya. Mereka juga memperhitungkan dengan tepat apa Pak Presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan, ujarnya. Pasti ada kalkulasi di situ, mekanismenya, mekanisme legal atau ekstra konstitusional, imbuhnya. Menurut Roky, pensiunan Jenderal TNI memprediksi Gibran akan naik menjadi presiden menggantikan Prabowo Subianto. Sedangkan Forum Purnawirawan TNI khawatir karena melihat kapasitas Gibran yang dianggap belum layak menjabat sebagai presiden. Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia di luar hal normal, ucapnya. Jika ada sesuatu pada presiden, maka dengan sendirinya Gibran yang memimpin negeri ini, imbuh Roky. Itu yang dikhawatirkan justru karena mereka menganggap kapasitas Gibran tidak cukup memimpin Indonesia, tegasnya. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang menggemparkan. Salah satunya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam dokumen yang tersebar luas di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut diantaranya yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Sudarto, Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, hingga Jenderal TNI, Purnawirawan, Tri Sutrisno. Isi 8 poin usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu menyerukan langkah penyelamatan bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Para purnawirawan juga menyinggung soal program strategis nasional PIK 2 dan Rempang, termasuk masalah tenaga kerja asing. Pada poin ke-6, mereka meminta dilakukan reshuffle bagi menteri yang diduga melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas pada pejabat yang masih terikat dengan kepentingan Jokowi. Sementara itu, usulan pergantian wakil presiden dituliskan pada poin terakhir, yakni di poin ke-8. Menurut mereka, keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Hakim. Selain mengusulkan Gibran diganti, mereka juga mendesak Polri agar berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Berikut isi dokumen tersebut. 1.
kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, di bawah Kemendagri. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI, Purnawirawan Wiranto, menyampaikan sikap Prabowo perihal tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan di dalam Forum Purnawirawan tersebut. Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, satu perjuangan, satu pengabdian, kata Wiranto saat konferensi pers di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, Wiranto menyebut bahwa Prabowo tidak dapat memberikan respons atas usulan tersebut. Hal ini dikarenakan Prabowo perlu mempelajari isi setiap poin yang diajukan lantaran isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental. Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental, kata Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo, di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, tentunya Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ, tuturnya. Polemik soal usulan pencopotan Gibran sebagai Wakil Presiden RI menyita perhatian pengamat politik, Rocky Gerung. Seperti yang diketahui, Gibran diusulkan agar dicopot dari jabatannya sebagai Wapres oleh Purnawirawan TNI. Usulan yang berasal dari bukan golongan sembarangan ini dinilai Rocky Gerung memiliki makna. Ada perhitungan dan kalkulasi politik yang matang sehingga ratusan purnawirawan TNI mendesak agar Gibran digulingkan dari kekuasaannya saat ini. Rocky Gerung menduga ada kekhawatiran bahwa Gibran akan segera menggantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Dalam analisa Rocky, Forum Purnawirawan TNI menilai Gibran tak kompeten menjadi Presiden RI pengganti Prabowo Subianto. Menurut Rocky, tuntutan Forum Purnawirawan TNI bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah. Diingatkan kembali, Gibran dinilai melanggar konstitusi dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi, MK.
menganggap tetap ada problem legitimasi ketika Prabowo menang pemilu tetap ikut di dalamnya Gibran, yang diketahui melanggar konstitusi. Arah moral dari tuntutan Purnawirawan memperbaiki sesuatu yang salah dalam ketatanegaraan, yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden, kata Rocky Gerung dikutip dari akun YouTube-nya melansir dari tribunjabar.com, Minggu, 27 April 2025. Menurut Rocky, Forum Purnawirawan TNI sudah memiliki perhitungan dalam menyampaikan tuntutannya. Mereka juga memperhitungkan dengan tepat apa Pak Presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan, ujarnya. Pasti ada kalkulasi di situ, mekanismenya, mekanisme legal atau ekstra konstitusional, imbuhnya. Menurut Rocky, pensiunan Jenderal TNI memprediksi Gibran akan naik menjadi presiden menggantikan Prabowo Subianto. Sedangkan Forum Purnawirawan TNI khawatir karena melihat kapasitas Gibran yang dianggap belum layak menjabat sebagai presiden. Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia di luar hal normal, ucapnya. Jika ada sesuatu pada presiden, maka dengan sendirinya Gibran yang memimpin negeri ini, imbuh Rocky. Itu yang dikhawatirkan justru karena mereka menganggap kapasitas Gibran tidak cukup memimpin Indonesia, tegasnya. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang menggemparkan. Salah satunya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam dokumen yang tersebar luas di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Sejumlah Jenderal Purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut diantaranya yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Sudarto, Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, hingga Jenderal TNI, Purnawirawan, Tri Sutrisno. Isi 8 poin usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu menyerukan langkah penyelamatan bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Para purnawirawan juga menyinggung soal program strategis nasional PIK 2 dan Rempang, termasuk masalah tenaga kerja asing. Pada poin ke-6, mereka meminta dilakukan reshuffle bagi menteri yang diduga melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas pada pejabat yang masih terikat dengan kepentingan Jokowi. Sementara itu, usulan pergantian wakil presiden dituliskan pada poin terakhir, yakni di poin ke-8. Menurut mereka, keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Hakim. Selain mengusulkan Gibran diganti, mereka juga mendesak Polri agar berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Berikut isi dokumen tersebut. 1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri.
8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, menyampaikan sikap Prabowo perihal tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan di dalam Forum Purnawirawan tersebut. Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, satu perjuangan, satu pengabdian, kata Wiranto saat konferensi pers di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, Wiranto menyebut bahwa Prabowo tidak dapat memberikan respons atas usulan tersebut. Hal ini dikarenakan Prabowo perlu mempelajari isi setiap poin yang diajukan lantaran isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental. Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental, kata Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo, di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, tentunya Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ, tuturnya. Polemik soal usulan pencopotan Gibran sebagai Wakil Presiden RI menyita perhatian pengamat politik, Rocky Gerung. Seperti yang diketahui, Gibran diusulkan agar dicopot dari jabatannya sebagai Wapres oleh Purnawirawan TNI. Usulan yang berasal dari bukan golongan sembarangan ini dinilai Rocky Gerung memiliki makna. Ada perhitungan dan kalkulasi politik yang matang sehingga ratusan purnawirawan TNI mendesak agar Gibran digulingkan dari kekuasaannya saat ini. Rocky Gerung menduga ada kekhawatiran bahwa Gibran akan segera menggantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Dalam analisa Rocky, Forum Purnawirawan TNI menilai Gibran tak kompeten menjadi Presiden RI pengganti Prabowo Subianto. Menurut Rocky, tuntutan Forum Purnawirawan TNI bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah. Diingatkan kembali, Gibran dinilai melanggar konstitusi dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi, MK. Menganggap tetap ada problem legitimasi ketika Prabowo menang pemilu tetap ikut di dalamnya Gibran, yang diketahui melanggar konstitusi, arah moral dari tuntutan Purnawirawan memperbaiki sesuatu yang salah dalam ketatanegaraan yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden, kata Rocky Gerung dikutip dari akun YouTube-nya melansir dari tribunjabar.com, Minggu, 27 April 2025. Menurut Rocky, Forum Purnawirawan TNI sudah memiliki perhitungan dalam menyampaikan tuntutannya. Mereka juga memperhitungkan dengan tepat apa Pak Presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan, ujarnya. Pasti ada kalkulasi di situ, mekanismenya, mekanisme legal atau ekstra konstitusional, imbuhnya. Menurut Rocky, pensiunan Jenderal TNI memprediksi Gibran akan naik menjadi presiden menggantikan Prabowo Subianto. Sedangkan Forum Purnawirawan TNI khawatir karena melihat kapasitas Gibran yang dianggap belum layak menjabat sebagai presiden. Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia di luar hal normal,
ucapnya. Jika ada sesuatu pada presiden, maka dengan sendirinya Gibran yang memimpin negeri ini, imbuh Rocky. Itu yang dikhawatirkan justru karena mereka menganggap kapasitas Gibran tidak cukup memimpin Indonesia, tegasnya. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang menggemparkan. Salah satunya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam dokumen yang tersebar luas di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut diantaranya yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Sudarto, Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, hingga Jenderal TNI, Purnawirawan, Tri Sutrisno. Isi 8 poin usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu menyerukan langkah penyelamatan bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Para purnawirawan juga menyinggung soal program strategis nasional PIK 2 dan Rempang, termasuk masalah tenaga kerja asing. Pada poin ke-6, mereka meminta dilakukan reshuffle bagi menteri yang diduga melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas pada pejabat yang masih terikat dengan kepentingan Jokowi. Sementara itu, usulan pergantian wakil presiden dituliskan pada poin terakhir, yakni di poin ke-8. Menurut mereka, keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Hakim. Selain mengusulkan Gibran diganti, mereka juga mendesak Polri agar berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Berikut isi dokumen tersebut. 1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk lanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, di bawah Kemendagri. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Wiranto, menyampaikan sikap Prabowo perihal tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan di dalam Forum Purnawirawan tersebut. Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, satu perjuangan, satu pengabdian, kata Wiranto saat konferensi pers di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, Wiranto menyebut bahwa Prabowo tidak dapat memberikan respons atas usulan tersebut. Hal ini dikarenakan Prabowo perlu mempelajari isi setiap poin yang diajukan lantaran isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental. Yang pertama,
Bahkan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental, kata Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo, di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, tentunya Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ, tuturnya. Polemik soal usulan pencopotan Gibran sebagai Wakil Presiden RI menyita perhatian pengamat politik, Rocky Gerung. Seperti yang diketahui, Gibran diusulkan agar dicopot dari jabatannya sebagai Wapres oleh Purnawirawan TNI. Usulan yang berasal dari bukan golongan sembarangan ini dinilai Rocky Gerung memiliki makna. Ada perhitungan dan kalkulasi politik yang matang sehingga ratusan purnawirawan TNI mendesak agar Gibran digulingkan dari kekuasaannya saat ini. Rocky Gerung menduga ada kekhawatiran bahwa Gibran akan segera menggantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Dalam analisa Rocky, Forum Purnawirawan TNI menilai Gibran tak kompeten menjadi Presiden RI pengganti Prabowo Subianto. Menurut Rocky, tuntutan Forum Purnawirawan TNI bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah. Diingatkan kembali, Gibran dinilai melanggar konstitusi dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi, MK. Menganggap tetap ada problem legitimasi ketika Prabowo menang pemilu tetap ikut di dalamnya Gibran, yang diketahui melanggar konstitusi, arah moral dari tuntutan Purnawirawan memperbaiki sesuatu yang salah dalam ketatanegaraan yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden, kata Rocky Gerung dikutip dari akun YouTube-nya melansir dari tribunjabar.com, Minggu, 27 April 2025. Menurut Rocky, Forum Purnawirawan TNI sudah memiliki perhitungan dalam menyampaikan tuntutannya. Mereka juga memperhitungkan dengan tepat apa Pak Presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan, ujarnya. Pasti ada kalkulasi di situ, mekanismenya, mekanisme legal atau ekstra konstitusional, imbuhnya. Menurut Rocky, pensiunan Jenderal TNI memprediksi Gibran akan naik menjadi presiden menggantikan Prabowo Subianto. Sedangkan Forum Purnawirawan TNI khawatir karena melihat kapasitas Gibran yang dianggap belum layak menjabat sebagai presiden. Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia di luar hal normal, ucapnya. Jika ada sesuatu pada presiden, maka dengan sendirinya Gibran yang memimpin negeri ini, imbuh Rocky. Itu yang dikhawatirkan justru karena mereka menganggap kapasitas Gibran tidak cukup memimpin Indonesia, tegasnya. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang menggemparkan. Salah satunya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam dokumen yang tersebar luas di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Sejumlah Jenderal Purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut diantaranya yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Sudarto, Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, hingga Jenderal TNI, Purnawirawan, Tri Sutrisno.
Isi 8 poin usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu menyerukan langkah penyelamatan bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Para purnawirawan juga menyinggung soal program strategis nasional PIK 2 dan Rempang, termasuk masalah tenaga kerja asing. Pada poin ke-6, mereka meminta dilakukan reshuffle bagi menteri yang diduga melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas pada pejabat yang masih terikat dengan kepentingan Jokowi. Sementara itu, usulan pergantian wakil presiden dituliskan pada poin terakhir, yakni di poin ke-8. Menurut mereka, keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Hakim. Selain mengusulkan Gibran diganti, mereka juga mendesak Polri agar berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Berikut isi dokumen tersebut. 1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Wiranto, menyampaikan sikap Prabowo perihal tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan di dalam Forum Purnawirawan tersebut. Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, satu perjuangan, satu pengabdian, kata Wiranto saat konferensi pers di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, Wiranto menyebut bahwa Prabowo tidak dapat memberikan respons atas usulan tersebut. Hal ini dikarenakan Prabowo perlu mempelajari isi setiap poin yang diajukan lantaran isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental. Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental, kata Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo, di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, tentunya Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ, tuturnya.
Polemik soal usulan pencopotan Gibran sebagai Wakil Presiden RI menyita perhatian pengamat politik, Rocky Gerung. Seperti yang diketahui, Gibran diusulkan agar dicopot dari jabatannya sebagai Wapres oleh Purnawirawan TNI. Usulan yang berasal dari bukan golongan sembarangan ini dinilai Rocky Gerung memiliki makna. Ada perhitungan dan kalkulasi politik yang matang sehingga ratusan purnawirawan TNI mendesak agar Gibran digulingkan dari kekuasaannya saat ini. Rocky Gerung menduga ada kekhawatiran bahwa Gibran akan segera menggantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Dalam analisa Rocky, Forum Purnawirawan TNI menilai Gibran tak kompeten menjadi Presiden RI pengganti Prabowo Subianto. Menurut Rocky, tuntutan Forum Purnawirawan TNI bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah. Diingatkan kembali, Gibran dinilai melanggar konstitusi dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi, MK. Menganggap tetap ada problem legitimasi ketika Prabowo menang pemilu tetap ikut di dalamnya Gibran, yang diketahui melanggar konstitusi. Arah moral dari tuntutan purnawirawan memperbaiki sesuatu yang salah dalam ketatanegaraan, yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden, kata Rocky Gerung dikutip dari akun YouTube-nya melansir dari tribunjabar.com, Minggu, 27 April 2025. Menurut Rocky, Forum Purnawirawan TNI sudah memiliki perhitungan dalam menyampaikan tuntutannya. Mereka juga memperhitungkan dengan tepat apa Pak Presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan, ujarnya. Pasti ada kalkulasi di situ, mekanismenya, mekanisme legal atau ekstra konstitusional, imbuhnya. Menurut Rocky, pensiunan Jenderal TNI memprediksi Gibran akan naik menjadi presiden menggantikan Prabowo Subianto. Sedangkan Forum Purnawirawan TNI khawatir karena melihat kapasitas Gibran yang dianggap belum layak menjabat sebagai presiden. Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia di luar hal normal, ucapnya. Jika ada sesuatu pada presiden, maka dengan sendirinya Gibran yang memimpin negeri ini, imbuh Rocky. Itu yang dikhawatirkan justru karena mereka menganggap kapasitas Gibran tidak cukup memimpin Indonesia, tegasnya. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang menggemparkan. Salah satunya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam dokumen yang tersebar luas di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut diantaranya yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Sudarto, Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, hingga Jenderal TNI, Purnawirawan, Tri Sutrisno. Isi 8 poin usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu menyerukan langkah penyelamatan bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Para purnawirawan juga menyinggung soal program strategis nasional PIK 2 dan Rempang, termasuk masalah tenaga kerja asing. Pada poin ke-6, mereka meminta dilakukan reshuffle bagi menteri yang diduga melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas pada pejabat yang masih terikat dengan kepentingan Jokowi. Sementara itu, usulan pergantian wakil presiden dituliskan pada poin terakhir, yakni di poin ke-8. Menurut mereka, keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Hakim. Selain mengusulkan Gibran diganti, mereka juga mendesak Polri agar berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Berikut isi dokumen tersebut. 1.
kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, di bawah Kemendagri. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI, Purnawirawan Wiranto, menyampaikan sikap Prabowo perihal tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan di dalam Forum Purnawirawan tersebut. Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, satu perjuangan, satu pengabdian, kata Wiranto saat konferensi pers di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, Wiranto menyebut bahwa Prabowo tidak dapat memberikan respons atas usulan tersebut. Hal ini dikarenakan Prabowo perlu mempelajari isi setiap poin yang diajukan lantaran isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental. Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental, kata Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo, di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, tentunya Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ, tuturnya. Polemik soal usulan pencopotan Gibran sebagai Wakil Presiden RI menyita perhatian pengamat politik, Rocky Gerung. Seperti yang diketahui, Gibran diusulkan agar dicopot dari jabatannya sebagai Wapres oleh Purnawirawan TNI. Usulan yang berasal dari bukan golongan sembarangan ini dinilai Rocky Gerung memiliki makna. Ada perhitungan dan kalkulasi politik yang matang sehingga ratusan purnawirawan TNI mendesak agar Gibran digulingkan dari kekuasaannya saat ini. Rocky Gerung menduga ada kekhawatiran bahwa Gibran akan segera menggantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Dalam analisa Rocky, Forum Purnawirawan TNI menilai Gibran tak kompeten menjadi Presiden RI pengganti Prabowo Subianto. Menurut Rocky, tuntutan Forum Purnawirawan TNI bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah. Diingatkan kembali, Gibran dinilai melanggar konstitusi dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi, MK.
menganggap tetap ada problem legitimasi ketika Prabowo menang pemilu tetap ikut di dalamnya Gibran, yang diketahui melanggar konstitusi. Arah moral dari tuntutan Purnawirawan memperbaiki sesuatu yang salah dalam ketatanegaraan, yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden, kata Rocky Gerung dikutip dari akun YouTube-nya melansir dari tribunjabar.com, Minggu, 27 April 2025. Menurut Rocky, Forum Purnawirawan TNI sudah memiliki perhitungan dalam menyampaikan tuntutannya. Mereka juga memperhitungkan dengan tepat apa Pak Presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan, ujarnya. Pasti ada kalkulasi di situ, mekanismenya, mekanisme legal atau ekstra konstitusional, imbuhnya. Menurut Rocky, pensiunan Jenderal TNI memprediksi Gibran akan naik menjadi presiden menggantikan Prabowo Subianto. Sedangkan Forum Purnawirawan TNI khawatir karena melihat kapasitas Gibran yang dianggap belum layak menjabat sebagai presiden. Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia di luar hal normal, ucapnya. Jika ada sesuatu pada presiden, maka dengan sendirinya Gibran yang memimpin negeri ini, imbuh Rocky. Itu yang dikhawatirkan justru karena mereka menganggap kapasitas Gibran tidak cukup memimpin Indonesia, tegasnya. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang menggemparkan. Salah satunya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam dokumen yang tersebar luas di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Sejumlah Jenderal Purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut diantaranya yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Sudarto, Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, hingga Jenderal TNI, Purnawirawan, Tri Sutrisno. Isi 8 poin usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu menyerukan langkah penyelamatan bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Para purnawirawan juga menyinggung soal program strategis nasional PIK 2 dan Rempang, termasuk masalah tenaga kerja asing. Pada poin ke-6, mereka meminta dilakukan reshuffle bagi menteri yang diduga melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas pada pejabat yang masih terikat dengan kepentingan Jokowi. Sementara itu, usulan pergantian wakil presiden dituliskan pada poin terakhir, yakni di poin ke-8. Menurut mereka, keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Hakim. Selain mengusulkan Gibran diganti, mereka juga mendesak Polri agar berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Berikut isi dokumen tersebut. 1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, di bawah Kemendagri.
8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, menyampaikan sikap Prabowo perihal tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan di dalam Forum Purnawirawan tersebut. Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, satu perjuangan, satu pengabdian, kata Wiranto saat konferensi pers di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, Wiranto menyebut bahwa Prabowo tidak dapat memberikan respons atas usulan tersebut. Hal ini dikarenakan Prabowo perlu mempelajari isi setiap poin yang diajukan lantaran isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental. Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental, kata Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo, di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Namun, tentunya Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ, tuturnya. Polemik soal usulan pencopotan Gibran sebagai Wakil Presiden RI menyita perhatian pengamat politik, Rocky Gerung. Seperti yang diketahui, Gibran diusulkan agar dicopot dari jabatannya sebagai Wapres oleh Purnawirawan TNI. Usulan yang berasal dari bukan golongan sembarangan ini dinilai Rocky Gerung memiliki makna. Ada perhitungan dan kalkulasi politik yang matang sehingga ratusan purnawirawan TNI mendesak agar Gibran digulingkan dari kekuasaannya saat ini. Rocky Gerung menduga ada kekhawatiran bahwa Gibran akan segera menggantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Dalam analisa Rocky, Forum Purnawirawan TNI menilai Gibran tak kompeten menjadi Presiden RI pengganti Prabowo Subianto. Menurut Rocky, tuntutan Forum Purnawirawan TNI bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah. Diingatkan kembali, Gibran dinilai melanggar konstitusi dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi, MK. Menganggap tetap ada problem legitimasi ketika Prabowo menang pemilu tetap ikut di dalamnya Gibran, yang diketahui melanggar konstitusi, arah moral dari tuntutan Purnawirawan memperbaiki sesuatu yang salah dalam ketatanegaraan yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden, kata Rocky Gerung dikutip dari akun YouTube-nya melansir dari tribunjabar.com, Minggu, 27 April 2025. Menurut Rocky, Forum Purnawirawan TNI sudah memiliki perhitungan dalam menyampaikan tuntutannya. Mereka juga memperhitungkan dengan tepat apa Pak Presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan, ujarnya. Pasti ada kalkulasi di situ, mekanismenya, mekanisme legal atau ekstra konstitusional, imbuhnya. Menurut Rocky, pensiunan Jenderal TNI memprediksi Gibran akan naik menjadi presiden menggantikan Prabowo Subianto. Sedangkan Forum Purnawirawan TNI khawatir karena melihat kapasitas Gibran yang dianggap belum layak menjabat sebagai presiden. Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia di luar hal normal,
ucapnya. Jika ada sesuatu pada presiden, maka dengan sendirinya Gibran yang memimpin negeri ini, imbuh Rocky. Itu yang dikhawatirkan justru karena mereka menganggap kapasitas Gibran tidak cukup memimpin Indonesia, tegasnya. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang menggemparkan. Salah satunya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam dokumen yang tersebar luas di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Sejumlah Jenderal Purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut diantaranya yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Sudarto, Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, hingga Jenderal TNI, Purnawirawan, Tri Sutrisno. Isi 8 poin usulan dari Forum Purnawirawan TNI